Shalom, jemaat dikasih tahu Tuhan. Kayaknya kurang suaranya. Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Ada sukacita, amin. Kita memuji memuliakan nama Tuhan hari ini. Kita datang ke rumahnya untuk menyembah, untuk menaikkan pujian-pujian kita, rasa syukur kita di setiap hari yang Tuhan berikan adalah yang terbaik, amin. Kita mau mulai ibadah kita. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Hari ini Tuhan, kami jemaat-Mu Tuhan, berkumpul Tuhan di rumah-Mu Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami mau menaikkan Tuhan segala rasa syukur kami hanya kepada-Mu Tuhan. Kami mau mulai ibadah ini Bapak, dalam nama Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Bapak, Engkau yang mengenal setiap kami, lebih dari siapapun Tuhan, lebih dari yang kami kenal, Engkau mengenal kami
bagi Tuhan, saudara. Kuasa-Mu, amin. Kuatkanku, dasarku berharap. Lebih lagi katakan, kini aku berserah. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Yes, rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik. Amin. Kan setia sampai akhir hidupku. Katakan lebih lagi, Yesus. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu, kuatkanku, dasarku berharap. Kami berserah, ku berserah. Ada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir Tuhan, angkat sembah-Mu, angkat pujian-Mu. Kita mau deklarasikan hari ini hanya untuk Tuhan. Hidup kita sepenuhnya hanya bagi Tuhan. Jesus, kami angkat sembah kami. Yesus, segala pujian, segala hormat, segala peninggian hanya bagi-Mu. Terima kasih, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. We worship you, God. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap setia. Kami mau tetap setia di dalam-Mu, Yesus. Terima kasih, Kau yang tahu hidup kami, Kau yang tahu isi hati kami. Layakan kami, Tuhan. Terima kasih Yesus. Tetap dalam hadirat-Nya, saudara. Rasakan begitu baiknya Tuhan bagi hidup kita. Begitu baiknya Tuhan bagi hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kalau kami sering lalai Tuhan, kalau kami sering lalai akan kehendak-Mu, kami mohon mampun Tuhan. Kami mau berserah dan mengikuti rancangan-Mu Tuhan, karena kami tahu rancangan damai sejahtera yang akan turun atas setiap kami, Yesus. Terima kasih
Kami berserah kepadamu Tuhan. Pada rancangan-Mu bagiku. Amin. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia, yang lebih lagi yuk, sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu, kuatanmu, dasarku berharap. Kami berserah, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Katakan ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Beri tepuk tangan yang termulia untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan untuk menaikkan sorak-sorai hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Yang percaya, yang siap untuk memuliakan Tuhan, katakan amin. Haleluya. Ada sukacita saudara? Kita siap memuji nama Tuhan. Saya minta coba lihat kanan kirinya, salam dulu, katakan happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita angkat pujian kita. Hanya di dalam namanya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu.
mau lebih lagi saudara? Sudah keringatan belum? Belum ya? Kita mau panaskan lagi, amin. Denganmu Tuhan. Ayo katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yo katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Musik memuji Tuhan, amin. Ayo saudara katakan lebih lagi. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya. Sekali lagi, lebih semangat lagi. Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Katakan sekali lagi ya. Selamanya. Beri tepuk tangan yang termulia untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya undang semua duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Shalom Jemaat IFGF Batam yang dikasihi Tuhan. Berikut pengumuman untuk sepekan ke depan. Mari bergabung dalam komunitas Care Group untuk semakin bertumbuh dalam Tuhan dan saling memperhatikan. Dan ibadah TYNC setiap hari Sabtu pukul 5 sore bertempat di gereja. Dan IFGF Kids akan diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Doa syafaat hari Kamis tanggal 12 September pukul 7.30 sore bertempat di gereja. Doa pagi akan diadakan hari Sabtu tanggal 14 September via Zoom pukul 5 pagi, mengundang seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan untuk dapat bergabung bersama-sama dalam doa pagi ini. Ibadah IFGF Women Fellowship akan diadakan hari Sabtu tanggal 14 September pukul 3.30 siang, bertempat di gereja. Sekian pengumuman untuk sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati.
dikasihi Tuhan, sebentar kami dari Departemen Misi mau menyampaikan sesuatu. Di tahun ini, puji Tuhan, kita boleh menyelenggarakan kembali kegiatan misi, di mana kita ketahui semua panggilan Tuhan atas gerejanya, yaitu kita bisa senantiasa memiliki relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama, dan juga menjadi saksinya Tuhan. Sebagai gereja yang Tuhan panggil menjadi saksinya, kita juga bukan hanya bergerak di dalam, tetapi Tuhan pakai kita juga menjadi saksinya Tuhan keluar. Oleh sebab itu, oleh karena anugerah Tuhan di tahun ini, Gereja IFGF Batam, Tuhan percayakan lewat pelayanan yang dipercayakan oleh IFGF Global di tahun ini kepada kita. Kemarin Pastor Adi sebagai gembala di tempat ini sudah menyampaikan ke Departemen Misi bahwa kita dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman kepada saudara-saudara kita yang ada di daerah Lingga, khususnya daerah Secawar dan juga daerah Tanjung Kelit ya. Oleh sebab itu kami membutuhkan doa daripada Bapak Ibu semuanya agar kita menjadi saksi-saksinya Tuhan, orang yang sudah percaya, bukan hanya kita saja yang Tuhan selamatkan, tetapi firman Tuhan katakan kepada kita seperti amanat agung daripada firman Tuhan, supaya kita pergi dan memberitakan kebenaran firman Tuhan ya. Jadi kita percaya lewat doa-doa kita semua, mungkin kita nggak bisa terlibat semua untuk pergi keluar. Suatu hari nanti kita percaya Tuhan juga akan memampukan kita semua menjadi saksi-saksinya Tuhan ya, mulai dari keluarga dimanapun kita berada. Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu di sini kami juga berdiri pada tanggal nanti 19 September juga oleh karena anugerah Tuhan sesuai dengan proposal daripada Departemen Misi di tahun 2024 ini akan melakukan kunjungan juga ke lapas. Di sini kami juga menyampaikan keberangkatan kami nanti akan diwakilkan dari Departemen Human juga lewat pengurus, dan kami Departemen Misi kami akan bersama-sama melakukan kunjungan ke lapas pada tanggal 19 September karena hanya diizinkan 8 orang. Jadi di lain waktu mungkin teman-teman bisa yang punya hati bisa mendaftarkan kepada Ibu Puji untuk bisa melaksanakan bersama-sama kita melakukan pelayanan misi ini ya, terutama nanti ke daerah Lingga yang memiliki waktu. Dan di sini mungkin ada Bapak Ibu lihat ada amplop kosong ya di dalam bangku kita. Di sini kami juga membutuhkan seperti pelayanan ke misi nanti akan disampaikan Ibu Puji ke penjara pada tanggal 19 September. Kita ada beberapa membutuhkan dana ya. Jadi kami juga selain doa, kami juga membutuhkan dana untuk keberangkatan kita ke sana supaya kita bisa menjadi berkat lewat kedatangan kita ke sana juga untuk memberkati saudara-saudara kita yang ada di lapas ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Ini yang boleh saya sampaikan, mungkin selebihnya akan ditambahkan oleh Ibu Puji. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita membutuhkan dana ya dalam setiap gerakan. Jadi tadi Ibu Gembala sudah menyampaikan bagi kita semua. Terima kasih untuk semua support bagi Bapak Ibu semua. Dan saat ini kita membutuhkan dana. Puji Tuhan juga gereja mengeluarkan mensupport kita dalam hal ini adalah kita membutuhkan dana itu 2.598.000. Nah, gereja mensupport kita 1 juta. Dan dari IFGF Women mensupport kita 1 juta. Jadi kekurangan ini Bapak Ibu 598.000 yang kita akan pergunakan untuk pelayanan kita ke lapas ya. Ini kita membutuhkan ini adalah kita akan membawa makanan ya, makanan, kemudian kita akan beri juga mereka seperti batu mensupport mereka dengan seperti sabun, odol dan sikat gigi Bapak Ibu ya. Tentu kita di sini kami percaya bahwa Bapak Ibu selain doa Tuhan Bapak Ibu saudara semua bisa mendukung kita dalam hal ini. Tuhan memberkati kita semua dan kekurangannya kita percaya akan Tuhan cukupkan semuanya. Demikian info dari kami. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu, kita tetap di hadirat Tuhan.
Kita mau angkat doa syafaat kita, dan kita mau setelah ini kita mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian kita. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Kasih Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Begitu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, selamanya Engkau baik bagi kami, dan kami mau selamanya kami setia kepada Tuhan. Umat-Mu setia Tuhan bagimu. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini tidak dapat kami balas kebaikan-Mu selain kami mengangkat syukur kami, pujian kami, sorak-sorai kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa pagi hari ini Tuhan, buat orang tua kami dari Keahana Tuhan, di mana saat ini di Kalimantan orang tua kami ini sedang berbaring dalam keadaan sakit. Kami berdoa bersama-sama di dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Engkau Allah yang menjadi penolong, penyembuh bagi orang tua kami ini. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan hamba-Mu ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau Allah yang menjamah seluruh tubuhnya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat kakak kami Hana yang sedang dalam perjalanan menuju Kalimantan. Tuhan Engkau memberkati perjalanannya. Berikan dia kekuatan pengharapan yang daripada Tuhan. Dia boleh terus berpengharapan kepadamu. Dia boleh membawa sukacita yang daripadamu Tuhan. Kami melihat Tuhan hamba-Mu ini selalu berpengharapan kepada Engkau Tuhan. Biarlah kuasa-Mu turun Bapa. Kami juga berdoa buat setiap umat-Mu di tempat ini, setiap kami jemaat-Mu Bapa yang sedang dalam pemulihan. Kami berdoa buat Pak Cece, buat Pak Boy Saragi. Kami berdoa buat Kak Iren Tuhan. Kami berdoa buat Pak Arianto, buat anak kami Willis Kia. Bahkan Tuhan setiap yang tidak kami sebutkan, Tuhan tolong mereka yang sedang dalam pemulihan kesembuhan. Tuhan berkati setiap pengobatan yang mereka lakukan Tuhan. Engkau bekerja bagi mereka, Engkau mengurapi Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat seluruh umat-Mu di tempat ini Bapa. Kami yang sedang dalam mencari pekerjaan, Tuhan tolong buka jalan bagi kami. Kami terus berpengharapan kepadamu. Kalau Tuhan tolong, sebelumnya Tuhan juga akan menolong kami.
kami Bapa. Kau juga memberkati setiap umat-Mu Tuhan yang sedang dalam pergumulan untuk keturunan. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus, tidak ada yang mustahil bagi nama Tuhan. Engkau akan melihat, kami akan melihat kuasa-Mu bagi setiap hamba-hamba-Mu yang menantikan keturunan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat setiap umat-Mu yang sedang bergumul di dalam kebutuhan ekonomi. Bapa yang baik, Engkau yang mencukupkan setiap kebutuhan kami. Berikan kami kekuatan dan pengharapan di dalam Engkau. Kami percaya jalan-Mu Tuhan terbuka bagi setiap kami ketika kami berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa berkati setiap para ibu yang sedang mengandung. Tuhan berkati kesehatan, bahkan pertumbuhan janin dalam setiap kandungan Engkau berkati. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap usaha yang saat ini sedang tidak baik Tuhan. Buka jalan bagi setiap kami. Kami percaya jalan Tuhan indah bagi setiap usaha-usaha yang tutup. Kami perkatakan di dalam nama Yesus, Allah membuka, Allah memperlebar setiap daerah kami, Allah memperlebar setiap usaha kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami, bangsa yang kami cintai. Tuhan, pulihkan bangsa kami, selamatkan bangsa kami. Ada banyak jiwa Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kau memberkati bangsa kami Bapa, berkati para pemerintahan bahkan seluruh jajarannya. Tuhan, Engkau bekerja bagi mereka Tuhan. Kau memberkati mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan, buat setiap kami di akhir ibadah akan memberikan persembahan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan kami Bapa. Berkati kami yang memberikan persembahan, yang belum memberikan. Kuasa-Mu Tuhan, Engkau melimpahkan berkat-Mu bagi setiap kami berlipat-lipat kali ganda. Tuhan, terima kasih di atas segalanya. Biarlah hati kami boleh memberi dengan sukacita yang daripada Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, berkati keuangan di gereja ini. Di dalam nama Yesus ini setiap doa kami. Haleluya. Amin. Tetap dalam hadirat Tuhan saudara, saya undang semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini lagi kembali. Katakan, ku mau tetap cinta, ku mau tetap setia. Jesus. Tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, kami mau tetap setia, ku tetap
pujian-Mu dengan segenap hati yang Tuhan telah beri. Amin. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, kami mempersembahkan Tuhan seluruh hidupku. Yes, Jesus. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ya, sekali lagi angkat ref-nya. Kelaluannya yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Katakan sekali lagi. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Begitulah Tuhan, pengakuan dan pengharapan kami untuk tetap mencintai Tuhan selamanya. Karena itu kami sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, sehingga itu semua bisa terjadi dan Kau disukakan Tuhan. Biarlah pujian kami, penyembahan kami kepadamu Tuhan sungguh menyukakan Engkau. Kau ditinggikan di dalam itu semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga rindu untuk mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Kami mau sendengkan telinga kami, hati kami mau bawa untuk benar-benar memperhatikan Tuhan kebenaran-Mu, sehingga firman-Mu sungguh menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Terpujilah Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Ya, Tuhan baik. Ya, Tuhan sangat baik. Haleluya. Saudara, kita masih ada di dalam tema kita ya, living in integrity. Biarlah kiranya sungguh kita bisa hidup benar-benar di dalam kebenaran, kita hidup di dalam integritas, sehingga di sepanjang kehidupan kita, kita benar-benar bisa terus untuk memuliakan Tuhan. Saya membaca satu kisah tentang kapal Titanic
Mungkin banyak di antara kita sudah pernah, bahkan mungkin menonton film Titanic, saudara. Ada satu peristiwa di mana kapal yang begitu besar, kapal yang diperkirakan tidak mungkin untuk tenggelam, ternyata di tanggal 15 April 1912 dalam pelayaran ke New York tenggelam, saudara. Dari 2.200, sekitar 2.224 penumpang dan awak, sekitar 1.500, diperkirakan 1.512 orang tewas di dalam kecelakaan itu. Nah, saudara, ada banyak persepsi orang kenapa kecelakaan itu terjadi, saudara. Ada yang katakan kecelakaan itu terjadi karena kapal Titanic menabrak es sehingga lambungnya terkoyak, dan itulah yang menyebabkan air pada masuk dan akhirnya kapal tenggelam. Tapi ada begitu banyak sebenarnya hal-hal yang mungkin menyebabkan itu semua terjadi. Tapi di sekitar tahun 1990, ketika penyelam dan banyak ahli coba melihat, saudara, dengan peralatan yang ada, ternyata tidak seperti apa yang diperkirakan dalam kurun waktu yang begitu panjang. Ternyata kapal itu tidaklah seperti yang dikatakan, lambungnya terbelah. Bahkan ada teori yang katakan lagi kapal itu patah dua. Ada banyak teori. Tapi kenyataannya ternyata, saudara, memang ada lubang. Ada sekitar 6 lubang, tapi nggak begitu besar. Ternyata lubang yang tidak besar itu bisa membuat masalah yang begitu besar, saudara. Banyak orang mudah memberi komentar atas sebuah peristiwa, atas sebuah kejadian, saudara. Banyak orang gampang percaya pada berita, pada data yang didengar atau yang dibaca. Banyak orang cepat merespon dengan tidak memeriksa fakta sebenarnya. Akibat yang ditimbulkan bisa sungut-sungut. Kalau kita baca di Yosua pasal 9, sungut-sungut juga kembali terjadi. Selain itu bisa saja perang kata terjadi. Mungkin enggak secara verbal. Kalau sekarang banyak perang kata di medsos misalnya, saudara. Bisa terjadi perkelahian. Bisa terjadi kekacauan yang lebih besar. Karena sesuatu yang sebenarnya belum tentu benar. Bukan fakta, saudara. Seperti tema kita berbicara tentang living in integrity. Topik kita hari ini, kita mau menjadi orang yang bijak dalam memeriksa fakta, saudara. Kita mau menjadi orang yang bijak dalam memeriksa fakta, sehingga kita nggak gampang merespon, dan respon kita itu ternyata tidak benar, karena faktanya tidak seperti itu. Yosua pasal 9 ayat 14, tapi saya bacakan untuk kita beberapa ayat, saudara, dari ayat yang ke-12 sampai 15, demikian firman Tuhan. Inilah roti kami, masih panas ketika kami bawa sebagai bekal dari rumah pada hari kami berangkat berjalan mendapatkan kamu. Tetapi sekarang lihatlah, telah kering dan tinggal remah-remah belaka.
Inilah kirbat anggur yang masih baru ketika kami mengisinya. Tetapi lihatlah telah robek, dan inilah pakaian dan kasut kami. Semuanya telah buruk-buruk karena perjalanan yang sangat jauh itu. Di ayat 14 dikatakan, lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka, bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan pemimpin-pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Pada ayat-ayat selanjutnya, seperti yang juga sudah kita dengarkan minggu lalu, saudara, 3 hari kemudian ternyata apa yang mereka sampaikan itu semua bukanlah hal yang sebenarnya. Faktanya berbeda. Seolah-olah mereka datang dari tempat yang begitu jauh, ternyata mereka ada di sekitar orang Israel, saudara. Ayat 14 tadi, lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Tuhan gak dilibatkan. Ketika mau menyerang kota Ai, Tuhan gak dilibatkan. Gagal, banyak yang tewas. Dikejar-kejar, dikalahkan. Terulang lagi, saudara. Nah, orang Gibeon yang takut, padahal kalau kita baca di pasal-pasal berikutnya nanti, saudara, di pasal 10 dan seterusnya, orang-orang Gibeon itu orang-orang yang besar, lebih besar dari orang-orang Israel, tapi mendengar apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah bangsa Israel sejak mereka sebelum menyeberang Sungai Yordan, di sebelah timur Sungai Yordan, saudara, sampai ketika mereka menduduki Yeriko dan kota Ai, ini membuat ketakutan yang begitu besar bagi orang-orang Gibeon. Nah, mereka lalu memutar otak. Mereka kemudian merancangkan sesuatu yang sifatnya penipuan. Dan ini seringkali terjadi dalam kehidupan. Untuk mendapatkan sesuatu, karena ketakutan tentang sesuatu, orang bisa melakukan hal-hal yang tidak benar. Kita dipanggil untuk hidup dalam integritas di setiap musim kehidupan kita, kapanpun itu. Hidup dalam integritas akan menjadi berkat dan contoh bagi anak-anak kita, bagi generasi setelah kita. Tadi Yosua pasal 9 ayat 14 yang kita baca, kita lihat bahwasanya memeriksa kebenaran itu penting supaya nggak tertipu. Beda kenyataan dengan apa yang dikatakan. Keputusan yang diambil tanpa integritas itu bisa membawa konsekuensi berkelanjutan. Minggu lalu udah disampaikan Pastor Adi, bahwasanya akhirnya orang Gibeon itu terus tinggal bersama-sama dengan orang Israel. Nah, orang-orang dengan latar belakang berbeda, sejarah yang berbeda, tiba-tiba bersama-sama. Sehingga dalam berbagai keputusan-keputusan penting, mau nggak mau mereka ini harus diperhitungkan. Ada banyak resources yang kemudian mau nggak mau juga dibagikan kepada mereka. Ada banyak persoalan yang harus diselesaikan berkaitan dengan mereka. Keputusan yang kita ambil tanpa integritas itu, efek negatifnya bisa berkepanjangan. Apa yang terlihat secara kasat mata bisa berbeda dengan hal yang sebenarnya. Terlihat lain dengan kenyataan.
memang didesain untuk terlihat seperti itu. Orang Gibeon sudah desain sesuatu. Pakaian mereka, kasut mereka, makanan mereka seolah-olah sudah lama. Padahal memang semuanya by design. Sudah dipersiapkan supaya terlihat seolah-olah sudah begitu lama. Ya, di slide berikutnya itu dikatakan apa yang terlihat secara kasat mata bisa berbeda dengan hal yang sebenarnya. Nah, kita bergerak dari sini, saudara. Ada banyak yang bukan sebenarnya fakta, seolah-olah fakta. Untuk itu coba kita perhatikan beberapa poin, supaya kita bisa bijak, saudara, dalam kehidupan. Bijak ketika fakta disodorkan. Apakah benar? Data dibenarkan, apakah benar? Yang pertama kita akan perhatikan penting memeriksa kebenaran. Budaya pasca kebenaran, saudara, percaya bahwa kebenaran adalah persepsi. Kalau kita lihat sekarang, kebenaran itu adalah apa yang dipersepsikan secara massal. Karena itu perlu buzzer. Orang-orang yang coba terus-menerus menyampaikan sesuatu yang belum tentu sebenarnya benar, tapi orang akan menganggap itu menjadi hal yang benar. Jadi kebenaran pasca kebenaran pada saat ini, post-truth, ya, pasca kebenaran, itu seringkali berbeda, saudara. Persepsi belum tentu fakta yang sebenarnya. Jika kita percaya sesuatu itu benar, maka itu benar bagi kita, bagi kelompok kita. Dan itu akan mempengaruhi kelompok-kelompok lain. Nah, desain-desain seperti ini sekarang ini sering kali kita hadapi, saudara. Termasuk dalam pemilu, dalam pilkada mungkin nantinya, dalam banyak hal, saudara. Kalau kita perhatikan kepada cerita Titanic tadi, saudara, kapal Titanic yang tenggelam itu, dipersepsikan, diceritakan bahwasanya padahal itu belum dilihat. Kapalnya tenggelam di mana, di kedalaman berapa, sekitar 2,5 mil, hampir 4 kilometer di bawah dasar laut, saudara. Tapi ada teori yang kemudian dikembangkan karena menghantam es, kemudian lambungnya pecah sedemikian besar, sehingga kapal yang begitu besar itu segera tenggelam. Saudara, sejak kejadian tenggelamnya Titanic tahun 1912, itu dipercaya orang kondisinya kira-kira seperti itu. Tenggelam karena lambungnya terkoyak. Banyak orang begitu percaya, saudara. Sampai kemudian di tahun 1990-an, para ahli membuktikan hal yang berbeda, saudara. Jadi, kalau ada data, ada berita, ada sesuatu yang disampaikan, perlu kita periksa kebenarannya. Amsal pasal 14 ayat 15 katakan, orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan. Tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Orang yang gak pengalaman percaya saja, saudara. Orang yang gak punya pengetahuan tentang itu bisa gampang menerima, saudara. Tapi orang yang bijak gak seperti itu. Dia coba periksa, dia coba analisis, saudara. Amsal 14:15 ini, saudara, mengajarkan kita untuk tidak mudah percaya pada setiap informasi yang kita terima. Jangan langsung percaya, analisa, bandingkan, sertakan Tuhan, katanya tadi, pasal 9 ayat 14. Sudah banyak contoh, banyak pengalaman Israel tanpa Tuhan,
kegagalan, kehancuran, saudara. Karena ada banyak seolah-olah fakta by design terlihat seperti itu, saudara, kita perlu lebih hati-hati. Dan di dalam kehati-hatian kita itu, kita juga perlu bertanya kepada Dia yang bisa memberikan kepastian. Benar-benar kepastian. Karena itu kita menyertakan Tuhan, saudara. Ayat 14 tadi. Orang yang bijaksana akan memeriksa, mempertimbangkan setiap langkah yang diambil. Gak buru-buru, gak asal-asalan, gak terima begitu saja. Seorang pemimpin di dalam perusahaan ketika menerima laporan keuangan, saudara, mungkin laporannya menunjukkan keuntungan besar. Dia sudah punya plan, kalau nanti untung aku akan memperbesar kapasitas atau aku akan lakukan expand ke tempat lain atau bagaimana, mungkin sudah ada plan. Tapi pemimpin yang bijak, dia nggak akan terima bulat-bulat laporan seperti itu. Dia akan periksa. Makanya pemimpin itu perlu bisa membaca laporan. Nah, selain itu, laporan yang diberikan bisa juga by design. Karena itu perlu ditelusuri faktanya seperti apa. Supaya tidak nanti kemudian hari ketika ternyata berbeda, ketika ekspansi dilakukan, ketika kapasitas coba diperbesar, ternyata support dari keuangan nggak cukup. Saudara, jadi ketika kita mau melakukan satu kegiatan, ada banyak hal yang perlu kita perhatikan secara baik, saudara. Termasuk ketika kita mau melakukan misi mungkin. Ada banyak hal yang perlu kita pertimbangkan. Orang yang bijak memeriksa kebenaran sebelum bertindak. Sementara orang yang tak berpengalaman mudah percaya dan bisa terjebak dalam kesalahan. Nah, kita diajak. Firman Tuhan selalu mengajak supaya kita mau menjadi bijak. Yang kedua, kita juga perlu melihat integritas kita dalam pengambilan keputusan. Amsal 11 ayat 3 katakan, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Orang Gibeon tadi, mereka curang, saudara. Dan ternyata gak lama kecurangannya diketahui. Integritas itu menjadi pondasi di dalam kita mengambil keputusan. Supaya adil, supaya baik, saudara. Supaya ke belakang tidak timbul persoalan lain. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Ini mengingatkan, saudara, ketulusan, kejujuran, ketika kita memimpin di jalan-jalan yang benar itu penting. Kecurangan mungkin seolah-olah berhasil awalnya. Tapi kemudian ujungnya selalu kehancuran, saudara. Nah, orang yang mau belajar menjadi bijak untuk memeriksa, ada banyak fakta, saudara. Supaya ketika membuat keputusan benar, bisa membuat keputusan yang berintegritas, saudara. Itu ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan. Hari ini saya perlihatkan salah satu, ada banyak faktor ya saudara. Kesadaran diri. Kesadaran diri itu sangat penting, saudara. Sangat penting. Kalau kita perhatikan di sana,
Di 2 Korintus pasal 13 ayat 5, saudara, ini berbicara tentang kesadaran diri. Kita perlu memahami nilai-nilai yang kita percayai. Setiap kita perlu pegang nilai-nilai. IFJ punya nilai-nilai. Kalau kita belajar di kelas Grow ya, ada nilai-nilai, values daripada IFGF yang perlu dipegang kalau kita benar ingin bertumbuh di IFGF. Sebagai orang percaya, ada hal-hal yang benar-benar perlu kita pegang. Yang pasti, keselamatan itu bukan karena perbuatan, itu salah satu, tapi karena anugerah. Kemudian ada banyak yang lain lagi. Keselamatan itu nggak begitu saja, perlu dikerjakan. Nah ini juga penting. Dari sini kita bergerak juga ke bagaimana kita memiliki integritas. Saudara, perlu kesadaran diri. Selain itu perlu kejelasan moral. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dan dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Kepandaian bisa kita pelajari, tapi sesungguhnya sumbernya datang dari Tuhan. Saudara, nah karena itu perlu banyak hal yang kita kembangkan, termasuk nanti berkaitan dengan ini, saudara. Kita menjadi tahu apa bedanya benar dengan salah. Yang mana yang benar, yang mana yang salah. Jadi perlu ada kejelasan moral di dalam hidup kita. Sehingga kita enggak berjalan begitu saja, mau salah mau benar, pokoknya untung. Enggak begitu, saudara. Ada dasar-dasar. Kemudian yang ketiga, kejelasan nilai dan tindakan. Ada nilai-nilai yang kita pahami, yang kita percayai, tapi itu harus tercermin dalam tindakan kita. Jangan kita katakan begini yang kita percayai, tapi yang dalam tindakan kita berbeda. Itu bukan integritas namanya. Orang lain sulit nanti percaya kepada kita, saudara. Keberanian. Faktor yang keempat, saudara. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua pasal 1 ayat 9, saudara. Dalam kehidupan seringkali ada hal-hal yang tidak mudah kita hadapi. Ada tantangan-tantangan yang datang, bahkan tiba-tiba, saudara. Terkadang kita harus buat keputusan-keputusan. Mungkin keputusan itu keputusan yang bagi sebagian orang tidak menyenangkan. Keputusan yang kita buat mungkin adalah keputusan yang tidak populer, saudara. Tapi sebagai pemimpin yang baik, sebagai kepala rumah tangga yang baik, kita perlu berani membuat keputusan yang benar, saudara. Perlu berani. Kalaupun mungkin ada banyak orang yang akan tidak setuju. Karena kita bukan memuaskan semua orang, tapi kita mau berjalan di dalam kebenaran. Kemudian faktor tanggung jawab, akuntabilitas. Ini juga penting. Roma 14:12, demikian setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, bahkan apa yang tidak kita kerjakan, apa yang tidak kita lakukan, itu perlu dipertanggungjawabkan akhirnya, saudara. Jadi kita perlu tahu, perlu siap, perlu bersedia untuk menjadi orang yang bertanggung jawab, saudara. Faktor yang berikutnya adalah refleksi. Kita perlu refleksikan, saudara. Kita perlu renungkan.
Dan kita perlu lakukan tindakan secara teratur. Ini membantu supaya nilai-nilai yang kita percayai itu, saudara, dan tindakan-tindakan yang kita lakukan itu selalu selaras. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Amsal 4 ayat 26 katakan, jangan jalan yang berbelok-belok. Enggak gampang juga untuk melakukan ini, saudara. Sistem pendukung, kita perlu sistem pendukung, saudara. Sistem pendukung ini kita perlu dikelilingi orang-orang yang memang mau melakukan yang benar. Bukan orang-orang yang mau menyenangkan. Itu perlu ada di sekitar kita. Orang yang berani juga atau mau karena kasihnya juga mungkin meminta pertanggungjawaban dari kita. Sehingga kita tidak berjalan sembarangan, saudara. Nah, sistem pendukung seperti ini perlu ada di sekitar kita, saudara. Ketahanan. Matius 24:13 katakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, orang yang memiliki integritas itu enggak sekarang antara apa yang dia percaya dan tindakannya selaras, kemudian besok lain, enggak begitu. Tapi dia akan coba, usahakan itu terjadi sampai akhir hidup, saudara. Itu perlu dibangun. Belajar dari kesalahan-kesalahan. Kemudian pembelajaran berkelanjutan. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Amsal 1 ayat 5. Kita perlu terbuka, mau terus belajar, saudara. Bahkan ketika kita mungkin melakukan kesalahan, kita berani mengakui kita salah. Dan mau mengoreksinya, saudara. Perlu juga kepekaan, peka. Ada nilai-nilai, tapi kalau nggak peka, ya nggak ada gunanya. Perlu peka, saudara. Kita perlu berlatih supaya peka. Kita perlu menyadari bagaimana kita seharusnya bertindak supaya dari sehari ke sehari, bagaimana kita mendengarkan Tuhan, bagaimana kita merasakan hati Tuhan, itu semakin tajam, saudara. Nah, supaya benar di dalam segala tindakan kita yang kita kerjakan itu selaras dengan kebenaran yang daripada Tuhan. Itulah fakta yang sebenarnya, saudara. Nah, ada faktor-faktor, banyak faktor yang perlu kita perhatikan. Sehingga ketika mau membuat keputusan, kita bijak melakukannya. Data, berita yang disampaikan kepada kita itu enggak sembarangan kita terima, kita olah, saudara. Kalau di dunia pendidikan, saudara, guru yang baik itu akan memberikan nilai yang adil, objektif kepada setiap siswanya. Enggak, karena senang kepada seseorang, selalu dia dapat nilai tertinggi. Ada orang pada satu waktu sebenarnya dapat nilai tertinggi, tapi karena kurang disukai, nilainya dibuat rendah. Enggak begitu. Itu artinya tidak ada integritas. Di dunia kerja, pemimpin yang berintegritas selalu mempertimbangkan dampak keputusan yang akan dia buat untuk perusahaannya, untuk orang-orang yang bekerja di sana, untuk lingkungan, untuk customer-nya juga, saudara. Semuanya dipertimbangkan. Enggak karena kemudian ini kelihatannya untungnya besar, kemudian saudara, nah buru-buru diluncurkan. Ternyata ada banyak masalah. Enggak begitu, saudara. Akan dipertimbangkan. Perusahaan perlu untung, tapi customer-nya perlu juga dijaga keselamatannya, saudara.
Keputusan yang diambil dengan integritas membawa berkat. Sedangkan keputusan yang diambil dengan cara curang, cepat atau lambat akan membawa kehancuran. Nah, ada banyak pemimpin yang penting dapat posisi dulu. Tapi kemudian pekerjaannya kita lihat asal-asalan. Masyarakat yang dibangun kacau, saudara. Yang ketiga, konsekuensi dari keputusan tanpa integritas. Nah, kalau gak ada integritas, ada konsekuensi. Galatia 6 ayat 7 katakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Kami datang dari negeri yang sangat jauh, kata orang Gibeon, saudara. Nah, buktinya ini. Roti kami sudah kering, sepatu kami, kasut kami sudah seperti ini, pakaian kami, kirbat-kirbat anggur kami sudah seperti ini. Sepertinya seolah-olah sudah lama semua, didesain seperti itu, saudara. Tapi firman Tuhan katakan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Orang-orang yang menaruh percaya kepada Tuhan akan Tuhan bela, saudara. Karena itu dalam segala keputusan yang mau kita buat, kita jangan asal-asalan, jangan sesat, jangan mau mencari keuntungan sendiri, saudara. Galatia pasal 6 ayat 7 ini, saudara, mengingatkan kita. Setiap tindakan kita itu ada konsekuensinya. Sepanjang kita di dunia juga ada konsekuensi, saudara. Ada yang akan hadir, cepat atau lambat. Keputusan yang kita ambil tanpa integritas itu seperti apa yang orang Israel hadapi, membawa konsekuensi negatif, jelek, memberatkan, berkelanjutan, saudara. Pernah ada seorang eksekutif perusahaan, saudara, di dalam satu bisnis yang besar. Dia memutuskan menyembunyikan informasi penting dari para pemegang saham. Dia mau mengambil keuntungan dari sana, saudara. Ketika selesai rapat umum pemegang saham, oke-oke saja. Berjalan seolah-olah tanpa masalah. Tapi beberapa bulan kemudian, ternyata apa yang dia sampaikan dalam rapat itu berbeda, saudara. Kebenaran terungkap. Ternyata perusahaan mengalami kerugian besar dan kehilangan kepercayaan dari para customer, para supplier, sehingga investor juga tidak lagi percaya pada CEO ini, eksekutif perusahaan ini, saudara. Ujung-ujungnya dia namanya tercoreng. Perusahaan-perusahaan besar tidak ada yang menerima dia lagi. Keputusan tanpa integritas membawa konsekuensi yang merusak. Sementara keputusan yang diambil dengan integritas membawa berkat dan kepercayaan. Saudara, living in integrity, hidup dalam integritas, gampang untuk kita bicarakan. Tapi di dalam pelaksanaannya, kita perlu berlatih, kita perlu terus berupaya. Sekali lagi, untuk bisa seperti itu, perlu mengikuti firman Tuhan. Jangan seperti orang Israel, seringkali tidak melibatkan Tuhan, saudara. Bijak dalam memeriksa fakta, sangat penting. Apalagi di zaman kita saat ini. Kebenaran itu seringkali dipermainkan, diselewengkan. Ayo, kita mau menjadi orang yang bijak dalam memeriksa fakta. Tadi kita melihat
Orang yang bijak memeriksa kebenaran, orang yang bijak memeriksa kebenaran sebelum bertindak. Sementara orang yang tidak berpengalaman mudah percaya dan bisa terjebak dalam kesalahan. Jangan terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Keputusan yang diambil dengan integritas membawa berkat. Sedangkan keputusan yang diambil dengan cara curang, cepat atau lambat, saudara, akan membawa kehancuran. Keputusan tanpa integritas membawa konsekuensi yang merusak. Sementara keputusan yang diambil dengan integritas membawa berkat dan kepercayaan dari banyak orang dan kepercayaan dari Tuhan sendiri, saudara. Kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih untuk kesempatan kami bisa belajar sebagian daripada kebenaran firman. Kami mau belajar untuk bisa hidup dengan integritas. Untuk itu Tuhan, kami mau setiap berita, setiap data yang kami terima, setiap cerita yang disampaikan kepada kami, tolong kami untuk bisa memeriksa, sehingga kami mengetahui kebenarannya. Kebenaran yang hakiki itu hanya bisa kami dapatkan daripada Tuhan. Karena itu kami membutuhkan Roh-Mu membimbing kami, Tuhan, untuk dapat mengetahuinya. Kalau tanpa Tuhan, seringkali Tuhan, pemikiran-pemikiran kami yang terbatas membawa kami kepada arah yang kurang benar. Untuk itu, tolong kami, sehingga kami tidak juga begitu mudahnya menerima berita, data, cerita, kemudian meresponi, sehingga respon kami menjadi salah. Respon kami yang salah, seringkali Tuhan membuat hal-hal yang merusak. Bahkan orang-orang menjadi tidak percaya kepada kami. Orang-orang menjadi tidak percaya kepada orang-orang yang disebut sebagai orang percaya. Untuk itu Tuhan, hari ini firman-Mu yang kami dengarkan yang mengajak kami untuk mau memeriksa fakta dengan benar, Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan bisa kami lakukan, kami pahami, ya Allah. Roh Kudus teruslah mengajari kami, membimbing kami, supaya kami terus memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah sungguh firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah selesai mendengar firman yang begitu luar biasa dari Pastor Has. Semoga firman ini menjadi rema bagi setiap kita sebagai pelaku-pelakunya firman, amin. Sebelum kita menutup ibadah ini, di sebelah kanan kiri saya ada kotak persembahan. Kita bisa mengumpulkan persembahan nanti di pulang gereja. Dan saya mengundang untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, apakah ada? Boleh lambaikan tangannya? Tidak ada. Pada jemaat yang setia, haleluya. Beri tepuk tangan yang termulia untuk Tuhan. Semua jemaat yang setia, mari saudara, saya undang bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita angkat pujian kita. Terlalu banyak
hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Biarlah sampai pada akhirnya Engkau dapati setiap kami adalah orang-orang yang setia kepadamu, yang berkenan kepadamu. Untuk itu tolong kami untuk terus berjalan di dalam jalan-jalan-Mu seperti yang Kau rancangkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menyertai setiap kita di dalam hari-hari di mana Tuhan percayakan kita beraktivitas. Tuhan menguatkan, Tuhan meneguhkan setiap kita. Tuhan mengajari, Tuhan membimbing. Tuhan memberkati, Tuhan menjadikan berhasil apa yang kita kerjakan. Dan biarlah melalui itu semua kita terus memuliakan Tuhan. Dan orang-orang akan melihat sebagai suratan-suratan yang terbuka, sehingga orang-orang yang melihat dan membaca kehidupan kita, mereka mau percaya kepada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Engkau. Tuhan, biarlah sungguh kami menjadi orang-orang yang selaras antara apa yang kami kerjakan dengan apa yang kami katakan. Dan yang kami kerjakan serta kami katakan itu selaras dengan apa yang firman-Mu katakan. Sehingga Tuhan, di dalam perjalanan kami tidak melenceng ke kanan atau ke kiri, tapi kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Dan kami tahu orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, yang terkoneksi dengan Tuhan, maka kehidupan akan terpancar melalui kehadiran-Mu. Haleluya. Kita akan kembali ke tempat tinggal kita akan meninggalkan tempat ini, tetapi biarlah anugerah daripada Yesus Kristus Tuhan, kasih daripada Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus terus ada di dalam kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Tes. Salam selamat hari Minggu buat kita semua. Saya minta waktunya untuk adik-adik, untuk teman-teman yang tergabung dalam remaja
dan juga yang pro boleh jangan pulang dulu ya. Kita ada rapat sebentar ya, sebentar saja, tidak sampai 2 jam ya. Terima kasih.